Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Suciati, NPM 1811100287. Di sini saya akan menampilkan hasil simulasi pembelajaran PKN yaitu untuk kelas 3 dengan materi melaksanakan norma. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan membahas tentang norma. Ada yang tahu norma itu apa? Tidak ada yang tahu ya? Nah, norma yaitu artinya aturan yang ketentuan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, sedangkan setiap ada aturan pasti ada pelanggaran. Nah, pelanggaran ini dapat berupa sanksi. Nah, sanksi yang diberikan yaitu tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan. Jadi setiap ada aturan pasti ada sanksi. Nah, dalam norma kali ini ada 4. Yang pertama yaitu norma agama. Nah, norma agama yaitu yang mengatur hubungan manusia dan Tuhan sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, sanksi yang diberikan biasanya berupa dosa, seperti kita berbuat berjudi atau memfitnah. Itu pasti nanti kita akan mendapat dosa karena kita melakukan berjudi dan memfitnah. Itu nanti kita akan dapatkan sanksinya kalau kita sudah meninggal. Nah, kemudian yang kedua yaitu norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan yaitu berasal dari diri kita atau berasal dari hati nurani dan akhlak kita. Nah, norma kesusilaan ini sanksinya yaitu dapat merasa malu, ketakutan, dan penyesalan. Nah, ini kita dapat merasakan sanksinya jikalau kita melanggarnya, yaitu kita berbuat tidak jujur, tidak adil, maupun membunuh. Kemudian yang keempat yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini berdasarkan tingkah laku di masyarakat. Nah, sanksi yang dapat diberikan yaitu berupa teguran, cemooh, maupun hinaan. Seperti jika kita contohnya yaitu makan sambil berbicara, itu tidak boleh ya. Di sini ada yang makan sambil berbicara? Ada tidak? Tidak. Biasanya kalau makan sambil berbicara itu kan tidak boleh karena itu merupakan norma kesopanan. Merasa nggak sopan lah kalau makan sambil berbicara kan, apalagi makan sambil berdiri, itu tidak boleh. Apalagi kalau kita bertamu di rumah orang, nah kita langsung main masuk aja itu kan nggak boleh, harus ada permisi atau salam dulu atau ketuk pintu dulu gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum yaitu berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib di masyarakat. Nah, sanksi yang bisa diberikan yaitu berupa denda dan penjara sesuai dengan pelanggaran apa yang dibuat. Kalau seandainya pelanggaran yang dibuat yaitu korupsi, bisa dikenakan sanksi yaitu dipenjara atau didenda. Misalnya kalau korupsi itu kan mengambil hak orang lain kan tidak boleh. Jadi dapat berupa sanksi yaitu dipenjara dan didenda. Nah, berikut kalau ada siswa nih ya, ada siswa yang menyontek tapi dia tidak mengaku, itu termasuk norma apa? Ada yang tahu? Norma kesusilaan. Nah, iya karena dia sifatnya tidak jujur karena dia sedang berbohong, jadinya dia termasuk norma kesusilaan. Nah, berikut ini Ibu ada tugas kelompok, kita bagi dalam 2 kelompok. Yang pertama ini dua orang ya.
Nah, dikerjakan. Kemudian nanti kalau sudah selesai bisa kita bahas bareng-bareng. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan kita akan bahas bareng-bareng ya. Kalau udah selesai kita akan bahas bersama-sama ya. Sekarang silakan kerjakan dulu. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kita bahas ya yang pertama. Yang pertama yaitu tentang perbedaan norma kesusilaan dan norma hukum. Itu apa? Coba dari kelompok ini. Norma kesusilaan mengatur baik dan buruk dalam perilaku, sedangkan norma hukum untuk menjaga keseimbangan dalam hidup bermasyarakat Terus bersama dan bernegara. Nah, jadi gimana tadi yang pertama? Jawabannya apa yang kesusilaan, norma kesusilaan? Baik dan buruknya apa? Baik dan buruknya dalam bermasyarakat. Jadi sikap kita harus baik dalam bermasyarakat, maupun dengan teman ataupun dengan keluarga. Jadi kita harus baik. Jika kita disuruh apa? Disuruh sama ibu kita, suruh beli apa di warung, harus nurut ya, nggak boleh ngebantah, nggak boleh nanti, nggak boleh itu, nggak boleh ya, apa nanti besok atau gimana, nggak boleh, harus kalau ingin belinya sekarang ya sekarang gitu ya. Kemudian soal yang kedua yaitu contoh norma kesopanan. Norma kesopanan apa? Contoh norma kesopanan. Di situ ada nggak norma kesopanan apa? Menghormati bapak dan ibu guru di sekolah. Terus Mengetuk pintu sebelum masuk rumah orang dan kemudian tidak meludah di sembarangan tempat. Nah, jadi yang pertama kita harus menghormati ibu dan bapak guru di sekolah. Tidak hanya itu, kita juga harus menghormati orang tua di rumah. Jadi kalau misalnya nih kita mau lewat, nah ada keluarga nih yang duduk gitu, kita harus permisi dulu, atau bilang maaf mau lewat, ada permisi gitu loh, ada omongan mau permisi, mau lewat atau gimana gitu ya. Jadi nggak boleh yang namanya langsung ngomong aja jalan, nggak boleh ya. Dan yang kedua tadi apa? Mengetuk pintu. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengetuk pintu rumah orang. Nah, jadi kita kalau mau bertamu ke rumah orang tuh harus mengetuk pintu terlebih dahulu, nggak boleh teriak-teriak di jalan. Misalnya mbak itu nggak boleh, harus ketuk pintu dulu, memberikan salam dulu, permisi dulu, ada ada sopan santunnya lah sedikit gitu. Kemudian yang terakhir tadi apa? Meludah di sembarang tempat. Nah, itu kita juga nggak boleh yang namanya meludah di sembarang tempat, apalagi lagi kumpul-kumpul ya, kumpul sama teman-teman atau sama keluarga. Nah, terus kemudian kalian meludah gitu di tempat tersebut, maksudnya di samping atau gimana, itu nggak boleh, karena itu kesannya kayak jorok, jijik kayak gitu ya, jadi nggak boleh. Nah, kemudian ada pertanyaan satu lagi kan ya, tadi pertanyaan apa yang satu yang dari kelompok ini? Semua aturan atau norma dari orang tua dan guru kita wajib untuk apa? Mendengarkan, menghayati dan dilaksanakan. Nah, jadi kalau kita ada perintah atau aturan dari orang tua atau guru, kita harus wajib mendengarkan. Jadi kita harus dengarkan. Kalau misalnya orang tua kita nyuruh ini, misalnya nyuruh kita buat ambilin barang ini, kita harus
harus laksanakan, harus didengarkan, kemudian dihayati dan dilaksanakan. Jadi jangan bilang nanti bu, jangan ya. Apalagi kalau lagi sibuk main kan, pasti nggak terpikirkan kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaannya udah jauh semua kan ya dari setiap kelompok. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang melanggar norma, yaitu kan ada yang dikucilkan, ada yang dicemooh dan dihina, dan kemudian ada yang pelanggaran sanksi yang dipenjara, yang mendapat hukuman dan membayar denda. Nah, yang pertama yaitu yang dikucilkan dari masyarakat, yaitu orang yang melanggar norma dapat diberikan sanksi berupa pengucilan secara fisik dan dijauhi oleh masyarakat dan membuatnya menjadi stres. Jadi kalau kita dikucilkan nih sama teman kita, misalnya kita membuat salah terus kita dikucilin nih sama teman kita, pasti kita merasa, ih kok aku dikucilin ya, ih kok aku dijauhin ya sama teman-teman. Nah, terus nanti timbulnya kita akan menjadi stres, maksudnya kayak ya Allah nggak ada temen nih kayak gitu kan. Jadi lama-kelamaan kita menjadi stres. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendapat cemooh dan hinaan. Nah, yaitu berarti orang yang melanggar norma akan mengalami gangguan mental, sama seperti yang tadi yang pertama yaitu dikucilkan dari masyarakat. Kita akan jadi depresi, terus stres, kayak hidupnya tuh kayak nggak tenang gitu loh, karena dijauhi dari tetangga, dari temen. Kita kemana-mana nggak punya temen, jadi kesannya tuh kayak kita tuh hidup sendiri kayak gitu ya. Terus yang ketiga yaitu mendapat hukuman fisik dan melanggar dan dapat membayar denda, yaitu siapapun yang melanggar norma terkait dengan hukum yang berlaku, maka orang tersebut dapat pula diberikan hukuman secara fisik seperti dipenjara maupun dihukum mati atau membayar sejumlah denda yang sebagai ganti terhadap negara. Nah, kalau kita misalnya melakukan korupsi nih, nah kita kan pasti nantinya akan dipenjara kan, sanksinya akan dipenjara. Kemudian kalau kita nggak dipenjara pasti akan membayar denda yang telah kita pakai tadi waktu kita korupsi. Nah, korupsi itu kan seharusnya tidak boleh ya, karena itu mengambil hak orang lain. Jadi pasti sanksinya itu akan dikenakan penjara atau dapat membayar denda maupun dapat dihukum mati sesuai seberapa besar dia berkorupsi. Nah, untuk pelajaran hari ini bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah. Ada yang dipertanyakan nggak? Tidak ada ya. Nah, jadi di sini ibu mengingatkan bahwa setiap kita bertindak itu harus sesuai dengan tempatnya, harus sesuai dengan porsinya, harus sesuai dengan teman atau dengan siapa sih kita bergaul, dengan siapa sih kita bermain, karena kita harus menerapkan 4 norma ini: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Setiap perbuatan kita tuh pasti ada nilainya, pasti ada nilai yang kita ambil, yaitu ada nilai kesusilaan, nilai norma ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, kemudian ibu harapkan kalian belajar lagi ya untuk minggu depan, karena minggu depan akan ada latihan soal, jadi kalian harus banyak-banyak belajar. Sudah paham semuanya? Sudah ya. Nah, untuk itu sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk itu ibu minta maaf sebesar-besarnya kalau ibu ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.